Pas begitu kita nyampe, kita bentrok sama 913, cuket 82. Nah, budut 44 sama budut Priuk, Tommy Babi. Dia teriak Tommy Babi, saya turunin. Oh, lu yang namanya Tommy Babi. Cuman lu boleh jual-jual nama. Kalau gue nggak pernah nih, lu buktiin aja gue kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Waki Sajalah di CJ Channel. Lupakan masa lalu, jalin silaturahmi. Nah, kali ini gue udah sedang berada di wilayah Palmerah, sekitaran Palmerah, di kediamannya abang-abang gue nih, panutan gue juga. Beliau merupakan sesepuh nih, bisa dibilang sesepuh nih. Ketua. Ya, beliau merupakan prajurit Kampung Jawa 6, yaitu Bang Dores dan juga ada Bang Bule. Namanya begitu menggelitik di kuping, sampai-sampai kayaknya gue harus datang menyambangin mereka nih berdua nih. Karena pastinya mereka berdua ini punya segudang cerita di masanya. Nggak perlu berlama-lama lagi untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja berkenalan dengan mereka berdua nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Dores. Gimana Bang Dores kabar nih? Alhamdulillah, kabar hari ini sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusan kita. Amin. Begitu juga Bang Waki. Amin. Jangan bosan-bosan ke tempat ya, taburan. Siap. Oke. Terima kasih. Kalau Bang Bule sendiri gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah Bang. Sehat Kabar ya? sih alhamdulillah sehat. Nah Bang sekarang Bang Bule kesibukannya apa nih? Kalau untuk kesibukan sih freelance gitu Bang ya. Ya kalau ada kerjaan ya dikerjain, kalau nggak ada ya paling di rumah nyantai. Berarti ya yang penting ada aja ya, ada aja. Kalau Abang nih, Bang Dores? Sama juga. Bang Dores Tadinya kan kita kemarin di Linus Marine, di kapal 5 tahun. Cuman karena bos kolab, jadi kita pakai otak. Artinya kita mesti bisa gerilya. Sekarang duet saya ini Bang Bule. Jadi kita sekarang main di lapangan, artinya kita cari uang yang berkah. Orang yang minta tolong kita bantu, selagi kita bisa kita bantu. Kan begitu Bang Bule? Betul. Saling membantu di masa pandemi. Saling membantu, betul. Oke, nah kalau boleh tahu nih Bang, Abang Dores dan Bang Bule kan sama-sama Kampung Jawa 6 nih ya. Mungkin dari Bang Dores dulu kali ya. Siap. Bang Dores di Kampung Jawa lulusan tahun berapa sih Bang? Saya tahun 93 masuk, lulus tahun 97. Saya 93. Saya masih masih didoain. Kalau Abang Bule tahun berapa Bang? Saya sendiri masuk 2003. 2001 keluar ya 2004. Keluar 2004 berarti. Nah, kalau Abang basis mana Bang? 204 kali daras. 204. Kalau Bang Dores? Sama. Kalidres juga? Kalidres juga. Emang Kalidres the best. punya cerita the best nih. Nah Bang, Kampung Jawa 6 ya Bang ya, angkatan tahun 93. Betul. Pertama kali itu kan merupakan tahun-tahun yang lagi krusial banget nih Bang nih. Betul. Dimana pada saat itu pelajar tuh masih saling unjuk gigi, nyari nama nih. Itu gimana tuh Bang? Di masa itu Bang Dores Kampung Jawa 6 pada saat masuk, kenapa sih Bang Abang memilih Kampung Jawa 6? Cerita apa jangan nih Le? Ceritain dong. Berarti ya, ini sejarah. Ya kan? Biar anak kita lihat ya. Betul. Jadi begini Bang Waki. Jadi sebetulnya di daerah saya itu, teman-teman kecil saya khususnya itu kan kebanyakan STM Kampung Jawa. Kita pas begitu saya ditawarin, Res, ente mau masuk kemana? Ya udahlah, Kampung Jawa aja. Datanglah nih ke Kampung Jawa, isi formulir, ya masuk alhamdulillah. Nyampe tahun 93 masuk, 97 lulus, sampai dapat ijazah alhamdulillah. Enggak, artinya ketika Abang memilih, ya udah gue Kampung Jawa nih, Abang itu udah kan
tahu dong. Sebelumnya udah tahu nih Kampung Udah. Jawa kan dengan segudang ya Udah. begitu udah tahu. Nah, udah. Artinya udah siap nih nerima apa yang Udah. bakal abang lalu. Jadi di hati aneh begini Bang Maki. Hmm. Artinya kan kita sekolah itu kan faktor utama itu kan kita nuntut ilmu ya. Betul. Kesatu karena aneh pilih STM Kampung Jawa, kedua komplit. Jadi semua jurusan ada. Mesin, otomotif, bangunan. Karena sekolahnya itu kan artinya prakteknya itu di situ. Kita nggak mesti keluar. Komplit ya. Komplit. Benar-benar. Itu yang aneh demen, bukan artinya wah Kampung Jawa ini ada nama, aneh nggak ke situ Pak. Lebih ke ilmu. Lebih ke ilmu. Tujuannya ya. Tujuannya Nah, Bang pertama. Doris jurusan apa, Bang? Aneh mesin. Abang mesin. Mesin. Oke. Nah, kalau Bang Bule nih, Bang Bule memilih Kampung Jawa, kenapa tuh, Bang? Kalau saya sih pribadi, makanya kenapa masuk di Kampung Jawa karena keinginan orang tua ya. Oke, Iya, Didorong ya. Karena kan di masa-masa tahun itu kan anak-anak STM kan sendiri kan ya, Betul. sangat krusial banget gitu ya. Betul. Justru kalau kakak Ani sendiri nyaranin di DKI masuknya. Oh, abang nih. Iya, karena beliau kan alumni DKI. Oh. Cuma karena orang tua khawatir ya kan, karena dulu posisinya rumah saya di daerah Kampung Jawa di Gang 4. Oh, situ. abang buat rumah di sana Iya. gitu. Oh, iya. Jadi biar kepantau sama orang tua. Oh, iya. Berarti Biar artinya deket. di dekat sana juga masih ada sanak family juga Masih. mungkin ya. Oh. Nah setelah pindah ke Tangerang, ya nggak bisa dihindari lah yang namanya masa-masa saat itu kan. Benar-benar. Iya. Akhirnya memang realnya Iya, seperti itu di betul. STM pada saat itu ya. Oke. Nah, kalau Bang Bule jurusan apa, Bang? Listrik, Bang. Listrik ya, listrik. Oke. Nah, nih saya mulai dari siapa dulu? Kayaknya dari Bang Dores dulu nih. Bang Dores, Ya. di penataran tahun 93 itu sama nggak sih dengan penataran tahun-tahun kayak saya gitu? Gimana Bang? Penataran Abang tuh seperti apa Bang? Jadi Waktu penataran kita itu kan waktu itu kan masih pakai seragam SMP ya. Mm-mm. Jadi kita ini pas begitu sekolah kita ditinggal Bang. Kita ditinggal, kita dari keluar sekolahan itu kita harus jalan sampai Harmoni. Jalan tuh Bang. Jalan sampai Harmoni. Kadang-kadang nggak ada yang awal kelas 3, kelas 2 nggak ada. Mm-mm. Karena kita tekad, kita bulat, kita artinya kita mau dapat ijazah, kita menimba ilmu, ya kita ikutin. Kita kan nggak tahu musuh kita itu siapa, Iya. siapa kan kita nggak tahu. Intinya kita itu waktu penataran tujuan kita itu kita menimba ilmu. Itu tujuannya. Iya benar-benar. Tapi di tahunan Abang tuh tahun 93 itu Abang kelas 1 tuh gimana Bang? Masanya banyak gimana Bang? Kalau masalah masa sih banyak, masa itu banyak. Bisa nyampe sekitar 4 bus. 4 bus. 4 bus. Itu belum kan basis Kalideres, Oh, betul, basis betul. Cengkareng, basis Pesing, basis Gantung, nyampe terakhir itu Setia Kawan. Kalau di Kalideres sendiri di angkatan Abang gimana Bang? Masanya tuh banyak apa Itu gimana? di zaman saya ya. Mhm. Zaman saya itu sekitar ada 50 orang. 50 orang 50 orang. Kalideres. Iya. Oh, seperti itu. Abang Bule gimana nih? Penataran Abang Bule apakah sama apa beda nih? Kalau penataran sih sama ya, Mm-mm. karena kita masih baru masuk kan, masih pakai seragam SMP kan ya. Itu pertama ya disuruh jalan sampai ke depan kan, sampai ke Olimo situ. Nah di situ ditinggal dah tuh. Kebetulan pada saat penataran itu sempat ada kejadian kan. Wah, sama- kejadian apa nih? Mantap nih, Ya, senang ya. maksudnya kejadian kebetulan kita Bentrok, bentrok bentrok. gitu ya sama DKI gitu. DKI. Nah, pada saat penataran bentrok itu gimana tuh Bang? Kejadiannya Bang? Ya, waktu penataran pada saat itu sih ya yang namanya kita masih baru kan ya. Lulusan SMP masuk STM kan masih rasa kaku masih ada lah ya karena ngelihat bentrokan begitu kan. Ya akhirnya ya kita sih ngikutin arahan dari anak-anak aja begitu kan. Ya, itu kurang lebih ya sekitar 30 menit waktu bentrokan Penataran kedua tuh. ini, Itu iya. penataran hari keberapa tuh Bang? Pertama apa? Hari kedua. Hari kedua Iya. udah bentrok tuh. Tapi ada maksudnya apa ada korban Wah, atau kalau apa untuk- posisinya menang atau gimana? Waktu insiden pas hari kejadian itu kebetulan kita dilerai sama warga tukang Oh, ojek. udah dipisahin, Iya, dibubarin dipisahin, ya. iya, dibubarin. Jadi ya belum sempat ada korban lah dari kedua belah pihak. Oke.
Nah ini kan perjalanan di STM Kampung Jawa nih bang, 3 tahunnya itu beda bang. Nggak sama dengan perjalanan di sekolah-sekolah lainnya. Artinya memang yang saya tahu juga sepanjang jalur Daan Mogot 204 khususnya dari Kalideres menuju ke sekolah itu banyak hambatan nih bang nih. Dari musuh yang pastinya udah siap mencegah gitu kan. Nah, Bang Dores nih, selama di kelas 1 bang, pengalaman apa yang abang masih ingat sampai sekarang? Yang abang memang bikin, gila nih sekolah di STM begini. Apa bang? Ada nggak bang? Ada. Ini mau merinding nih, sampai merinding. Merinding. Ceritanya kan Le. Ceritain dong bang. Jadi begini, Bang Maki, kita pengalaman kita ya, artinya biar sejarahnya ada. Betul. Jadi waktu itu kita dilepas kelas 1 paling belakangan. Ini kan kiri kanan nih, nengok nih. Pas begitu kita nyampe di Gajah Mada, kita dikepung bang. Kita dikepung, kita hantem, kita uber. Nah kita juga yang namanya kelas 1 kan artinya belum ada pengalaman apa-apa. Apalagi kan masih penataran kan. Pokoknya kita membabi buta bang. Tujuan kita gimana caranya kita dihadang itu bisa lolos. Itu tujuan kita. Ya akhirnya alhamdulillah anak-anak karena anak-anak ini solid, anak-anak ini nyatu, sampailah kita ke Harmoni. Dari Harmoni kita naik mobil lagi arah ke Kalideres. Itu dikepung sama anak mana bang? Dikepung sama anak DKI. Bukan sama anak penataran lagi. Itu dikepung sama anak pokoknya yang seragam STM. Posisi abang berarti masih pakai putih biru? Masih pakai putih biru. Itulah kadang kita juga yang namanya nggak ada pengalaman ya. Kita kadang mau nangis, bener gak? Karena kenapa? Lawan kita itu kan berat bang. Bukan cuma satu sekolahan. Kita harus bisa ngelewatin satu DKI. Belum begitu juga di Harmoni. Di Harmoni itu kan sifatnya umum. Betul. Di situ Sentral tuh tengah-tengah. Sentral ya, kan. betul. Bisa ketemu sama Budu. Bisa ketemu sama DKI. Bisa ketemu sama sekolah mana aja kan. Nah tujuan kita asal bisa kita itu lewatin Harmoni sampai Setiakawan kita posisi aman. Itu kelas 1 bang. Kelas 1. Kalau kelas 1 enggak terlalu begitu ya. Cuman kelas 2, kelas 3 itu pengalaman yang luar biasa pasti ada. Pasti ada. Nah itu setelah abang lewatin masa penataran yang abang bilang cukup kok begini gitu ya. Nah itu gimana tuh bang? Abang tetap masih yakin untuk meneruskan sekolah apa memang ada perasaan kayaknya enggak deh, gimana tuh bang? Jadi justru teman sekolah saya ada yang berhenti anak Semanan. 2 orang. Waktu kelas 1. Kelas 1. Karena kenapa? Pas begitu dia nyampe di terminal, dia sempat dikalungin celurit. Terminal mana? Terminal Kalideres. Terminal Kalideres. Kita kan dangernya luar biasa bang. Namanya ujung ketemu ujung itu bacaannya nggak semuanya bismillah ya. Bos. Udah pasti bang, namanya manusia kan ada berani. Ada enggak, bener gak? Betul. Pokoknya kalau ada musuh kita lawan, nggak ada kita jangan cari musuh. Kan begitu prinsip kita. Prinsipnya tuh ya. Prinsip kita gitu. Ada kita ladenin. Nggak ada nggak usah dicari. Betul. Nah kita lempar lagi pertanyaan ke Bang Bule nih. Bang Bule, pernah nggak abang ada kejadian satu entah itu ketinggalan basis atau abang ngerasa apes atau abang ngerasa di mana anjir, gua terpojok gitu nih. Nah, kalau untuk Tebak dulu. Tebak dulu. Pasti ada. Iya, pasti ada. Kalau untuk kenang-kenangan itu ada bang ya, Maki ya. Kebetulan pada saat itu kan anak-anak udah pada pulang tuh, basis tuh. Nah, biasa kan anak-anak ngumpul tuh di jembatan tuh dekat sekolahan tuh kan. Itu jam 5 masih pada ngumpul. Iya. Nah ini tumben jam 5 kok udah sepi. Udah sepi, akhirnya saya nungguin 15 menit, takutnya masih pada di kantin kan, di kantin biasa kan anak suka nongkrong pada di Bang Alex itu kan, di kantin belakang. Ternyata udah 15 menit anak-anak satu pun nggak ada yang kelihatan. Iya. Akhirnya ya udah beraniin diri kan, balik sendiri ke Tangerang. Jalan lewat depan berarti lewat belakang. Lewat belakang. Oh ya, Oblek nih. Oblek ya. Karena udah ketinggalan. Oblek 80 kan oblek. Sama pasker. Bener gak? Iya benar.
balik sendiri sampai jalan aja tuh sampai stasiun tuh Duri. Lagi-lagi di Pesing, saya naik kereta sampai Pesing, nggak tahu satu gerbong itu ada anak STM. Awalnya memang nggak tahu, orang saya lagi duduk di dekat pintu kan. Iya. Ditarik. Abang ketarik deh. Iya, ditarik. Nah, dia duluan kan langsung nyebut, anak Jawa ya. Bukan, saya bilang kan. Udah lo nggak usah bohong anak Jawa, kata dia. Ya udah kan karena kita posisi terpojok kan. Akhirnya ya udah kita diem aja. Di situ bapak-bapak penumpang pada ngeliatin. Sekitar ada 20 orang. Nah, ternyata nggak lama 20 orang itu nyebutin nama. Budut. Oh, iya. dia nyebutin nama. Budut. Dan di situ ada alumninya, termasuk yang tadi Bang Gores bilang. Ada Kami juga. babi. Oh, ngikut juga. Iya. Nah, setelah itu akhirnya ya saya juga bersyukur ya sama Sang Pencipta gitu ya, masih dikasih umur panjang. Di dalam gerbong itu saya cuma dipretelin aja sweater, topi, diambil, nggak Masih untung ya. Iya, nggak sempat sampai di ini, nggak, karena memang penumpang di sebelah di gerbong itu banyak yang pada bantu. Tadinya saya juga ya hitung-hitungannya udah pasrah lah ya. Waduh, gimana? Iya udah pucet dia, karena kan udah ketinggalan basis. Iya, benar. Ya udah akhirnya serahin aja yang ada kan. Akhirnya saya turun di Pesing itu juga. Akhirnya pas kereta mau jalan saya lompat ya. Misalnya kalau dilanjutin kata saya nggak lucu Iya, benar-benar gua udah pernah di dalam. Takutnya berubah pikiran kan. Apalagi masa-masa STM itu kan dulu kan ya nggak cacat lewat kan gitu kan. Akhirnya udah turun lah. Udah turun tuh ya. Udah tinggal Akhirnya semua ya masih pakai celana Pendek. celana seragam sama kaos. Twitter udah pada Twitter udah habis lah ya kan, nggak apa-apa dan penting. Saya nggak diapa-apain kan. Karena pas besoknya dapat info memang anak-anak udah jalan duluan. Emang pada saat itu pada zaman saya itu kan yang terkenal itu kan 204 itu kan Bang Togai. Oh iya benar. Iya. Bang Togai sebagai kakak kelas tuh, Iya. abang kelas. Dia yang monoton lah di gerbong benar-benar. itu. Nah, Bang, di era Abang nih, Bang. Di era Abang itu lebih dominan Abang ketemu bentrok tuh sama anak mana, Bang? Nah, kalau di era-era zamannya saya tuh pada saat itu lebih monoton, lebih sering malah bentroknya sama satu DKI. Oh, lebih Karena sering iya, sama satu karena DKI. kan basis satu DKI itu kan sepanjang jalan Dan Mogot itu kan lumayan juga tuh, Iya, banyak bener, tuh. Basisnya pun paling banyak. di Kalideres banyak tuh, Kalideres, di Pasar Itli ya. Banyak di situ basisnya. kecil. Jadi lebih monoton ya bentroknya sama DKI terus. Kalau pengalaman sama anak budut enggak? Kalau pengalaman sama anak budut paling lebih sering waktu kejadian di Harmoni. Oh, di Harmoni. Iya. Tempat kayak- sentralnya. Iya, tempat tempat sentral. sentral. Gimana tuh, Bang, kejadiannya, Bang? Kalau pada saat bentrok sama anak budut sih kebetulan sama-sama baru pada pulang mungkin ya. Ya ketemulah di Harmoni. Memang dua bis itu dia mendeng, miring. 913. Iya, 913. Miring. Iya. Anak-anak sih masih jauh, belum ini kan. Yang di pintu turun tuh anak budut tuh. Turun. Ya biasalah yang namanya kita anak sekolah kan teriak lah kan. Dia turun akhirnya dia teriak budut nih kata dia. Anak-anak belum ngerespon karena masih jauh kan. Anak posisinya jalannya dari arah Gajah Mada. Nah, dia dari arah sini nih pas bunderan itu Iya, tuh. betul. Ya kan? Akhirnya pas udah jarak sekitar ya berapa meter lagi baru sama anak Digelar ya. ini dia digelar. Ya sempat lumayan seru sih itu ya pada saat ya karena saya juga masih kelas 2 kan Gores ya. Iya. Kelas 2. Jadi ya buat saya itu waktu zaman itu sekolah di STM jadinya mencari jati diri. Jadi jati diri memacu adrenalin. Mental ya, Iya. benar kebangun mental gitu ya. Oke. Nah, waktu di angkatan Abang tuh, Bang, 93 itu
rival yang lagi gencar-gencarnya apa sih bang? Anak mana bang? Sama anak mana bang? Kita yang paling kita artinya kan ini sekolah ternama ya, Kampung Jawa, Budi Utomo sama DKI. Itu kan musuh memang artinya dari dulu ya. Betul. Cuman yang paling berat mohon maaf sebelumnya sama kawan-kawan satu DKI atau Budi Utomo. Kita yang paling berat itu musuh kita adalah Budi Utomo bang. Budi Utomo. Karena Budi Utomo itu satu, mereka itu kan anak-anak anggota juga. Artinya emang mentalnya juga ada, udah begitu backingannya kan yang aneh dengar jadi kan ngerasa bapaknya percaya diri gitu percaya ya, diri. betul. Lebih percaya diri betul. karena mereka ini backingannya ya orang tuanya ya luar biasa kan gitu. Jadi secara mental bisa dikatakan terbangun tuh bang, udah dengan sendirinya udah ada gitu ya. Udah ada pas begitu pengalaman pahit kita di Harmoni waktu itu kita bentrok 4 mobil, Budut 44, Cimone ya, 913, Budut Mistik sama Budut 82 kita dikepung. 4 bus tuh. 4 bus kita dikepung. Itu abang kelas 1? Iya, kita dikepung. Saya inget bang. Pas begitu saya maju sama anak-anak, jadi saya inget teman saya jatuh ngejoprak. Saya dapat kabar Teguh koma karena si Teguh kita hantam Budut 44 kabur, Budut 82 kabur, kita sama 913 bang. Jadi mohon maaf ya bang, aneh sedikit, iya, artinya pengalaman. Jadi ngejoprak itu temen aneh, anak Kalidras, namanya Teguh, sempet koma dia. Disitulah kita, gimana nih, namanya kita satu basis ya bang, kita sedih lah. Ya udah akhirnya Teguh kita bawa ke rumah sakit. Sempet dia nggak masuk sekolah itu sekitar 3 minggu. Tapi tetap bang, kita nggak ada dendam karena kita berpatokan, apalagi kan basis Semanan, khususnya Kalidras, kita nggak punya rasa dendam sama Budut manapun atau sekolah manapun. Ya artinya di balik itu semua itu adalah pilihan kita gitu. Karena memang itu pilihan kita. Betul. Itu resiko kita. Yang harus karena pilihan kita, resiko kita. Kalau memang kita mau dapat ijazah ya kita harus terabas kan gitu. Kalau memang kita artinya mau tengah jalan ya artinya ngebuang uang. Kan gitu Bang. Nah ini si Abang Teguh sendiri itu gimana Bang? Setelah dia ngelewatin fase kritis selama beberapa minggu, masih melanjutkan atau enggak? Sampai sekolah Bang. Sampai selesai? Sampai selesai. Sampai dia lulus sekolah, sampai sekarang juga sama saya hubungan baik. Masih. Ada dia tinggalnya di Kampung Malang, tepatnya di belakang sekolah Budut juga. Budut, SMP Budut, Tanah Tinggi. Namanya Teguh. Mungkin kalau Bang Waki tanya Komeng, kenal dia sama Teguh. Itu artinya Abang kan Abang ngelihat secara jelas tuh. Jadi teman Abang ngejoprak itu tuh. Jadi kalau ngelihat secara jelas sih enggak. Jadi kan masing-masing begini Bang. Yang saya tadi ceritakan sentral tuh, namanya Harmoni kan. Iya betul, dia di mana aja kita bentrok. Pas begitu kita nyampe bentrok sama 913, tiket 82. Nah, Budut 44 sama bagian Teguh belah sono. Nah, kita hantam sebelah sini sama Budut Priuk, Tommy Babi. Nah, Tommy Babi tuh pas begitu aneh nyebrang, Tommy Babi ngeluarin teriak. Dia waktu itu kalau nggak salah ya, dia naik Arion 73. Dia teriak Tommy Babi. Cuman kalau dia teriak gitu. Teriak ya. Cuman kalau aneh kan nggak pernah teriak ya. Maaf ya. Aneh nyebrang, kan ada tuh jembatan Harmoni yang kecil. Aneh pet sama dia di situ lah. Aneh pet sama dia pakai samurai. Aneh sama Doli. Aneh kan bawa Saidina Ali. Aneh kasih ke Doli. Dia hantam sama Doli, mundur lah. Jadi artinya mundur, putar kacir, udahlah. Kita balik lagi, kita bantu yang 44 nih. Dari situlah artinya teman seperjuangan kita itu kena Teguh. Toprak, kita balikin, ya alhamdulillah. Artinya Allah kasih kita
Masih ada Selama- penyelamatan ya bang Ya, ya. gitu. Itu pada saat itu dengan dia kan artinya udah menyandang nama tuh. Nah posisi pada saat itu dia udah kelas berapa bang? Apa masih satu lettingan atau memang udah terpaut jauh sama bang posisinya itu? Kalau saya sih waktu itu Yang Tommy seabang tahu, Babi, yang seabang yang setahu tahu. saya ya, yang setahu saya ini Tommy Babi waktu itu dia udah lulus, cuman Udah karena dulu, ikut-ikutan. ikut-ikutan. Dia kan Priuk naik 73 dia, Hmm. Arion. Tapi enggak, gimana tuh bang reaksi abang ketika abang berhadapan dengan sosok dia tuh fokus ya bang gimana? Apa abang Wah, kalau kita sih gini ya Bang, kan tadi saya bilang manusia itu kan ada takut ada berani. Siapapun selama kita makan nasi, insya Allah kita nggak pernah mundur kan? Iya, gitu. benar. Rasanya kan kita diajarin sama orang tua. Benar. Apalagi waktu itu dia teriak Tommy Babi, saya turunin peta saya sama dia. Oh, lu bahasa saya nih. Oh, lu yang namanya Tommy Babi. Cuman lu boleh jual-jual nama. Kalau gue nggak pernah nih, lu buktiin aja gue Iya, kan. betul, betul. Ada terobos tuh kan. Di depan ada Doli. Aneh keluarin saya dinali nih. Bang, itu budu ber. Aneh cuman berdua doang nih bang. Di jembatan Harmoni kan ada tuh, jembatan kecil. Aneh di situ. Aneh di situ sama ada Depan Kompas itu ya. Iya, aneh pet sama dia di situ. Dia teriak Tommy Babi, belakang banyak. Anu tetap nggak mundur, celurit apa nih nggak mundur. Kita cuman megang satu senjata tajam itu cuman punya aneh, Saidina Ali. Aneh kasih ke Doli, Doli ngamuk, aneh kan di belakang Itu jadi Doli. senjata pamungkas abang tuh ya. Iya, karena aneh itu sama Doli kan berdampingan. Jadi kalau Doli di belakang, aneh backup dia. Jadi kalau aneh di depan, Doli backup aneh. Kita harus saling berdampingan, Bang. Betul betul. Nah, ini berbicara tadi nih, abang nyebut-nyebut Bang Doli nih. Nah, Artinya yang setahu saya gitu bang, di masa STM tuh kita harus punya tandem Betul. nih bang nih. Kurang lebih seperti itu kalau yang saya alamin ya. Nah, abang sendiri pada saat itu siapa tuh bang yang menjadi tandem abang yang abang bilang ini cakep nih buat tandem itu. ini artinya buat duet kita ya. Tandem kita. Tandem ya benar. Mohon maaf ya sebelumnya nih sama Basik Kalidras, artinya tidak mengurangi rasa hormat. Betul. Tidak mengurangi rasa hormat. Kita semuanya kita punya keberanian masing-masing. Cuman emang begitu. Artinya kalau duet Aneh ini, Aneh selalu dikenal itu ada Doli, pasti ada Dores. Betul, Doli Dores. Ada Dores, Ada pasti ada Doli, Doli. benar, Kan benar. begitu. Benar. Kan ente juga dengar begitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu duet Aneh dia. Di belakang Aneh itu ada Komeng, ada yang lain. Ini adik kelas Aneh ini luar biasa semuanya. Oh, iya benar. Keberaniannya ada, artinya mereka itu supportnya buat menimba ilmu itu luar biasa. Itu yang Aneh suka bang. Artinya nggak ada buat niat kita mundur. Kita sekolah apapun resikonya, apapun artinya rintangannya kita hajar, kita dapat ijazah, berarti kita lulus. Betul, benar. Itu tujuan kita. Ya pokoknya intinya sekali lagi maaf, cerita ini cuma sebatas nostalgia untuk mengingatkan kepada teman-teman dimanapun berada bahwa realita yang ada di STM pada saat itu ya seperti ini gitu. Bukan bermaksud untuk mengulas masa lalu, bukan, tapi hanya untuk kita berbagi Betul, kisah betul. seperti itu ya. Oke, nah lanjut ke Bang Bule nih yang dari tadi lagi menyimak nih. Nah kalau Bang Bule sendiri nih kan tadi kan udah sedikit kita sama-sama dengarkan gitu ya dari Bang Mores nih. Kalau gimana sendiri dengan Bang Bule nih cerita? Apakah ada punya pengalaman yang di kelas 1 yang abang masih terngiang-ngiang nih sampai sekarang nih? Kalau untuk masa lalu gitu ya, ya yang harus kita ceritakan. Memang pada saat itu kelas 2 yang saya alamin karena saya sudah berdomisili di Tangerang kan pada saat itu. Kelas 2 itu saya pindah orang tua ke Tangerang dan saya jadinya kan cukup lumayan jauh tuh. Betul. Sekolahnya harus ngikutin karena kan harus mengedepankan pendidikan gitu ya. Walaupun resikonya rintangannya banyak apalagi di STM pada saat itu kan. Kalau pengalaman ya yang paling saya tidak bisa lupakan pada saat mau pulang tuh sore satu basis kita jalan dari sekolahan sampai ke stasiun Duri
Kita kan naik kereta dulu. Oh, naik kereta. Iya. Naik kereta, turun, akhirnya tadinya kan anak-anak pengen labas tuh langsung kan Kalideres. Akhirnya kita turun dulu di Pesing. Oh, turun dulu. Iya. Bener. Pesing, dari Pesing kita ngebajak truk kan. Akhirnya BM truk. Nah kejadiannya akhirnya kita nggak tahu kalau di gudang peluru itu Grand Garden ternyata udah ada anak DKI. Oh, anak DKI di gudang peluru. Iya. Oh, benar. Nah akhirnya disitulah bentrok kita kan di gudang peluru itu ya sempat sengit juga di situ bentrok. Ya lagi-lagi karena dari kedua belah pihak ini sama-sama iya sama-sama ngotot gitu iya ya. ngotot karena kan posisinya kan kita harus pulang. Iya betul. Kalau kita nggak bisa ngelewatin Nembusin dia, dia, nembusinnya kita nggak bisa balik, pulang betul, ya benar, kan. benar. Akhirnya ya kita juga kan harus bersikeras bisa nembusin dia. Gimana kan. pun caranya tuh Iya. ya. Nah akhirnya sekitar 15 menit lah waktu sudah berlangsung tuh bentrokan masih sama-sama kuat kan hampir mau maghrib dikit lagi. Nah ada satgas lah, satgas lewat aparat kepolisian akhirnya dibubarin lah di situ. Cuma pada saat itu dibubarin saya salah lari. Oh, apa salah lari? Iya. Yang namanya kita dibubarin sama polisi kan. Bener-bener. Yang penting mah bisa nyelamatin diri, lari kan nggak harus ngelihat kemana yang penting lari aja. Ternyata yang saya lari itu salah. Gudang peluru. Iya. Ya kandang macan. Kandang macan dia macan kan. Salah akhirnya. Ya mau nggak mau kan di depan masih kelihatan kan anak DKI ya. Balik lagi nyari anak-anak lagi. Ya akhirnya 3 jam tuh saya baru pulang sekitar jam 9. Jam 10 baru nyampe Baru rumah. di rumah. Iya. Karena sebelum malam. Iya nunggu jalur aman kan. Akhirnya ya udah kita sedih. Iya benar-benar. Sedih luar biasa ini. Nah memang kalau berbicara dengan anak 6 nih, dari beberapa wawancara yang saya jumpai ini banyak punya pengalaman banget nih di gudang peluru. Memang sebenarnya gudang peluru tuh ada apa sih gitu di gudang peluru? Nah sementara kalau kan tadi tuh gudang peluru dari Bang Cek nih. Kalau dari Bang Dores nih di gudang peluru gimana Bang? Punya pengalaman nggak sih di gudang peluru tuh Bang? Itulah artinya kan gudang peluru itu kan tempat penyimpanan peluru para TNI kan. Iya betul. Pokoknya identiknya begini. Itu identiknya kan gudang peluru itu kan sudah depannya itu kan Grand Garden. Karena mereka itu memang kalau nyebar emang adanya di gudang peluru. Jadi dibantu. Jadi dibantu sama pihak keamanan situ. Kadang-kadang rasanya begitu ya. Jadi itulah artinya yang kan saya bilang manusia itu ada berani ada enggak. Nah, artinya semuanya STM kan sama. Budi Utomo juga keberaniannya ada, DKI juga pun ada. Nah, apalagi kan kita. Artinya kita ini selalu dipanteknya di situ. Tapi alhamdulillah, artinya karena kekompakan anak-anak Kalideres, khususnya anak Kalideres ya, ya alhamdulillah bisa lah tembus kita. Banyak yang luka, anak veteran, bahkan sampai ada yang lewat. Bahkan almarhum ini waktu kejadian pertama itu kena kakinya.